Coba kantor-kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar, para murid, pada video pertama ini guru membuat Facebook yang baru, diberi nama Sang Guru, demi untuk mengajar dengan mudah lewat jarak internet. Semoga nanti bisa bermanfaat kepada para murid, para santri, juga para pendengar, para murid kedepannya. Untuk pada hari ini, hari Selasa Wage, tanggal 29 Maret 2022, diberi judul dengan kata Buddhis. Diharapkan guru ke depan pendidikan melalui Facebook ini memperkuat dan memperjelas untuk berdirinya dan sekalian perkembangan ajaran Buddhis ke depan. Untuk memahami sampai ilmu atau kitab-kitab nanti yang diajarkan oleh guru, di sini diberi pembelajaran yang paling tepat. Jadi untuk mendasari ilmu yang lain ini harus dipahami betul-betul para murid ya. Begini. Diberi keterangan judul mengerti ilmu. Nah, ya. Untuk mengerti ilmu itu tidak semudah apa yang digambarkan manusia. Jadi mengerti ilmu itu ada tujuannya. Nah, dari situ tujuan untuk mencari ilmu diganti dengan bahasa tujuannya manusia itu belajar ya, belajar apapun terutama tentang ilmu ya. Ini harus bisa dihafalkan atau dimengerti. Satu contoh, nanti ada pertanyaan. Tujuannya orang belajar itu apa? Harus tahu. Ini kalau tidak tahu nanti hasilnya tidak bisa baik. Ya, satu contoh diajarkan guru. Tujuan manusia belajar adalah memperpanjang pemikiran atau memperluas pemikiran atau memperpanjang penalaran. Jadi berpikir yang sangat jauh, itu cara belajar. Tahu tidak tahu harus berpikir panjang. Tatkala sudah tujuan untuk belajar, itu sudah memperpanjang ilmu, biasanya diberi pertanyaan, hal-hal yang sangat tidak masuk akal kadang dari guru. Tatkala dari pikiran itu sudah diperpanjang, nanti dijelaskan. Nyampe dan tidak, intinya yang penting berpikir panjang dan luas harus dijelaskan. Dari perjalanan untuk belajar mencari ilmu, satu tujuannya memperpanjang pemikiran. Tujuan yang kedua yang pokok, mempertajam nilai assalamualaikum rasa manusia. Ini yang penting ini ya. Jadi memperpanjang pemikiran untuk penggalian apapun sehingga nilai rasa manusia, nilai rasa Anda itu semakin peka tentang kehidupan, tentang perilaku kita, tentang perilaku sekitar kita, tentang perilaku keluarga kita. Nah, itu intinya. Dengan pembelajaran yang tepat, kita nanti menjadikan manusia itu yang indah, peka dengan sosial. Kalau ada apapun, kita juga akan menjadi kepekaan. Dengan kepekaan itulah nanti indera atau panca indera itu bekerja maksimal. Bisa dipakai untuk kerja, untuk apa-apa, itu hasilnya maksimal ya. Jadi dikembalikan lagi dari prinsip dasar. Untuk mengerti ilmu, sehingga ada bentuk kalimat tujuan belajar, memperpanjang pikiran, memperhalus atau mempertajam nilai rasa manusia. Itu dari pemahaman umum atau nasional. Ditinjau dari aspek kejawen atau ilmu Jawa, ilmu itu disebut ilmiah ya.
Jadi sesuatu kalau tidak ilmiah itu bukan ilmu, itu namanya cerita atau mitos. Kan banyak di Indonesia. Mungkin ada satu kalimat dalam agama tertentu. Itu tidak bisa diterangkan. Itu tidak ada ilmunya, itu mitos atau cerita atau halu atau fiksi. Jadi tidak ada kebenarannya. Itu yang beredar beratus-ratus tahun di Indonesia ya. Bila ditinjau dari kata ilmu di Jawa, ilmu itu mempunyai makna ngelmu ya. Ngelmu dalam makna nyengel nang awakmu. Artinya manusia itu di dalam tubuh manusia itu ada sesuatu tuntunan atau bimbingan dari nama-nama yang sudah diberi oleh para leluhur kita, mulai rambut, sirah, batuk, assalamualaikum, kuping, tangan, driji, madaran, sembuaran, kalir itu. Nah itulah yang dimaksud ngelmu, nyengel nang awakmu. Angel nek durung ketemu, bila tidak ketemu dari pembimbing atau guru yang ngerti atau yang tepat, itu nanti sulit untuk menerima atau memahami apa yang dimaksud. Dari bahasa ngelmu itu banyak manusia tidak paham sehingga dikatakanlah klenik macam-macam. Itu biar tidak masalah. Itu manusia yang belum mengerti, itu lumrah ya. Dari kesekian ilmu di dunia diajarkan guru dengan memahami atau yang paling pokok harus paham ya. Satu manusia untuk mengerti, di sini ditulis agar untuk mengerti. Ini melalui dua tahapan yang paling pokok. Satu, ada ilmu namanya pengertian ya. Jadi nomor satu manusia harus diberi pengetahuan dulu, bukan pengertian ya, pengetahuan. Makanya untuk mengetahui itu bisa melalui tulisan atau yang didengar atau kitab-kitab yang ada. Itu harus mengetahui. Makanya disebut ilmu pengetahuan, ya. Dari ilmu pengetahuan itu dibagi, ada yang rasional, ada yang tidak rasional, disebut irasional. Satu contoh ya, ini banyak manusia tidak tahu. Satu contoh, satu itu dimaknai ganjil, dua genap, tiga ganjil. Dalam pemahaman irasional, manusia tidak ngerti. Karena yang diterangkan adalah ngelmu. Satu contoh ya, siji kurang, loro ganjil, telu genep. Satu kurang, dua ganjil, tiga malah dihitung genap. Nah, kalau guru mengucapkan atau membunyikan kata atau kalimat seperti itu, manusia itu menertawakan. Itu apa lah itu? Ini tidak ada yang ngerti manusia zaman sekarang. Nah, yang dimaksud guru menerangkan siji iku diarani kurang, loro dimaknai itu ganjil, telu genap. Itu menerangkan ilmu atau dasarnya ilmu pernikahan yang ada di agama Islam. Sedangkan manusia yang membantah atau yang mengatakan ilmu klenik, dia sendiri melakukan ibadah pernikahan, melakukan pernikahan anak cucunya, itu memakai dari bahasa ilmu itu. Artinya ini juga sangat bagus untuk diketahui bagi generasi ke depan. Ilmu pernikahan itu bukan ajaran orang Arab loh ya, kamu harus tahu. Ilmu pernikahan yang ada di agama Islam itu bukan dari orang Arab. Itu dari ilmu nenek moyang kita dari Jawa. Assalamualaikum, dulu nenek moyang kita itu menyebutnya ilmu, assalamualaikum agak jorok ya, tapi sebenarnya ilmu laki rabi. Jadi kalau diterangkan bahasa itu menerangkan dua maksud atau dua makna. Kalau mengatakan laki itu hanya biologisnya, rabi menerangkan nilai moralnya, laki dan perempuan. Makanya orang-orang dulu menyebutnya ilmu laki rabi.
pakemnya siji kurang, loro ganjil, telu genep. Yang dimaksud siji kurang, ada mantennya, ya kan kurang. Sudah ada di situ saksinya 2, tapi ndak ada walinya. Itu ndak genep. Makanya untuk pernikahan itu harus memenuhi minimal 3 itu tadi. 1 ono mantene, nomor loro ono saksine, nomor 3 ono waline. Ini standar yang harus dipenuhi. Tatkala 3 ini sudah dipenuhi, belum sempurna, makanya nanti ada catatan, ada ubo rampe. Nah, itu yang lain. Jadi 3 itulah yang dimaksud. Siji iku kurang, loro ganjil, telu genep. Nah, itu yang sulit dipahami bagi manusia, makanya tidak rasional. Paham ya? Ini masukan sedikit biar tidak lupa ke depan bagi anak-anak yang memahami tentang ketuhanan. Coba gini ya. Di dunia ini ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini sesuatu hal yang sangat istimewa. Tadi Mbak diajarin langit. Disuruh ngajarin kepada manusia. Manusia di dalam pemikiran untuk sesuatu 0 itu simbol Tuhan. Mengapa guru kok harus diadakan 1? Tatkala 0 itu Tuhan, kalau dia tidak menciptakan 1, dia tidak sempurna. Ini hal yang sangat luar biasa pemahaman. Jadi 0 atau disebut Tuhan, kalau tidak membuat ciptaannya, dia tidak sempurna. Makanya kesempurnaan 0 itu membuat hal yang baru dihitung 1. Paham ya? Jadi disebut sesuatu hidup atau Tuhan itu dimaknai angka 0. Karena Tuhan itu tidak sempurna kalau tidak membuat makhluknya atau dari zat tidak mengeluarkan sifatnya, tidak dikatakan sempurna, makanya dihitung angka 1. Makanya dari nilai yang tidak dipahami manusia, Tuhan di angka 0 dikatakan kurang, 1 dikatakan genap bagi Tuhan. Nah, itu. Ini luar biasa bahasanya. Paham ya? 0 Tuhan. Tuhan itu tidak sempurna, tidak genap kalau tidak menghasilkan 1. Bagi manusia 1 dikatakan ganjil, tapi bagi Tuhan dikatakan genap. Itulah yang dimaksud Tuhan menggenapi kekuasaannya. Nah, ini semoga dipahami. Sangat luar biasa kalimat ini. Ini nanti menerangkan cara berpikir manusia era ke depan tentang ketuhanan. Karena bahasa ini belum ada manusia yang punya. Baru kalau ilmu pertama Anda, kita, para murid, para pendengar, kalau sudah memahami tentang ilmu pengetahuan, harus mengetahui lewat media, lewat buku, lewat apa-apa, ada yang rasional dan tatkala sudah mengerti atau mengetahui, oh ilmunya masak, ilmu ibadah, ilmu ritual, ilmu ingin kaya, ilmu ingin sehat. Di situ tidak boleh lepas. Ada namanya ilmu teknik, gitu loh. Ilmu teknik. Gitu. Dari ilmu teknik inilah yang disebut bahasa Jawanya itu coro. Coro ya. Coro itu bahasa Jawanya, dalam bahasa sekarang itu teknik. Makanya pengetahuan atau perintah itu kalau tidak ada tekniknya atau tekniknya salah, itu tidak berhasil. Nah, sedangkan banyak perintah-perintah di agama, kadang di kitab-kitab yang sudah dipelajari bertahun-tahun manusia, itu ada kalimat katanya perintah, tapi tekniknya tidak diterangkan. Nah, mulai paham ya. Oh gitu guru ya. Tatkala kita, para pendengar, para pemirsa, kalau sudah memahami tentang adanya pengetahuan, baru ada ilmu teknik.
Ilmu teknik adalah cara untuk melakukan dari yang dituju pengetahuan. Itu tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Ruang dan waktu bagi manusia disiapkan kalender. Makanya kalender itu nanti yang mengikat ruang dan waktu. Alhamdulillah, aku selaku gurumu sudah menyiapkan kalender untuk aliran atau untuk kepercayaan atau untuk agama Buddhis. Kalender diberi nama Tritungga itu. Alhamdulillah seluruh dunia tidak punya, seluruh Indonesia tidak punya. Guru sudah mampu dan diridhoi Tuhan, sudah membuatkan regenerasi anak cucunya, sudah dibekali, tidak akan pernah ada sama yang lainnya. Ini yang paling luar biasa. Baru yang ketiga, kalau sudah mengenal ruang dan waktu, harus ada kalendernya, tidak boleh salah dari lingkupnya atau keadaan iklim cuacanya. Baru nanti setelah ada memahami ruang dan waktu dan ada tekniknya, manusia itu tidak bisa lepas namanya sarana dan prasarana. Ada yang bahasa Jawa mengatakan ubo rampe. Nah ini, makanya ubo rampe itu bukan klenik, itu sesuatu yang harus dipenuhi. Cuma bahasa ubo rampe itu bahasa lama, bahasa sekarang itu sarana, itu loh ya Pak. Semoga pemahaman ini dipahami sangat mudah, sehingga manusia, terutama nanti kita mendidik anak-anak dan anak-anak yang muda sudah lebih pandai memahami tentang ilmu itu apa. Ilmu harus meliputi pengetahuan, ada ilmu teknik, baru saran dan tatkala dari pengetahuan dijalankan dengan teknik yang tepat, ruang dan waktu yang benar, sarana yang cukup, nanti akan menghasilkan nilai yang dikatakan rasa hidup itu. Ini ya, jadi apapun yang dilakukan dengan kalimat perintah-perintah, mungkin guru menuangkan perintah di kitab, itu nanti menghasilkan sesuatu nilai rasa yang dicari oleh manusia yang menjalankan dari yang dimaksud. Nah, sementara untuk penjelasan video pertama ditutup dari nilai rasa. Nanti disambung lagi video kedua menerangkan jenis ilmu. Terima kasih.